rojiun. Bapak, saya ingin bertanya sedikit tentang masalah kebanyakan kan di sini itu Pak, orang-orang itu akan mengenang yang disebut namanya haji. Kalau umroh itu sebagian daripada terlihat habis jalan-jalan seperti itu Pak. Haji kan sebagian dari kewajiban apabila yang mampu, betul ya Pak ya? Iya. Kita akan mempertanyakan apa perbedaan antara haji dan umroh. Maksudnya mana kalau orang akan lebih menilai, oh kenapa kita tidak haji saja sedangkan menunggu haji itu begitu lama. Jadi biar para pecinta lover itu, Moza lover itu tahu bagaimana perbedaan antara haji dan umroh itu sendiri. Terima kasih kepada Pak Yedi yang telah memberikan kesempatan. Namun sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labaik la syarika lak labaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Suatu pertanyaan yang sangat luar biasa bagi kami. Tadi ditanyakan tentang perbedaan antara pelaksanaan haji dan pelaksanaan umroh. Memang jelas perbedaannya sangat nampak sekali karena haji itu adalah merupakan suatu kewajiban dan waktunya ditentukan. Tapi kalau pelaksanaan umroh itu kapan saja bisa dilakukan. Adapun mengenai perbedaan itu sebenarnya hanya di hukumnya saja. Kalau pelaksanaannya insya Allah hampir ada kemiripan dan kesamaan karena yang kita datangi adalah sama-sama tanah suci yaitu Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah yang kemudian ditambahkan dengan yang lain-lainnya sebagai pelengkap di mana ada beberapa sejarah yang sangat luar biasa bagi kita umat Islam. Jadi untuk masalah perbedaan hanya di waktu. Yang namanya haji ada ketetapan dan ketentuan yang jelas itu jatuhnya pada bulan Zulhijjah. Tapi kalau yang namanya umroh itu kapanpun bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Mungkin untuk sementara itu tentang perbedaan antara haji, pelaksanaan haji dan umroh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, sudah para Moza lover sudah pada tahu kan bagaimana perbedaan haji dan umroh. Jadi saat Anda belum menunaikan haji bagaimana, saat Anda mau umroh bagaimana. Sekarang saya ingin mempertanyakan oleh narasumber kita yang satu lagi pecinta emak-emak. Saya ingin bertanya, begini Pak, kebanyakan umroh itu nilainya kalau untuk berangkat umroh nilainya begitu besar gitu Pak, di atas rata-rata 20 juta lebih gitu kan Pak. Begini Pak, bagaimana cara niat kita membangun bahwa semua dari kalangan atas, kalangan bawah itu bisa umroh. Karena kan dengan nominal begitu orang akan berpikir hanya orang-orang kaya saja yang ingin umroh. Tapi untuk orang-orang yang kelas menengah ke bawah itu tidak bisa karena tidak ada uang, tidak ada uangnya atau tidak ada ininya rasanya. Bagaimana membangun niat kita agar walaupun dia tidak kaya ataupun dia tidak mampu, dia juga sebenarnya bisa berangkat umroh. Biar kasih semangat aja buat orang-orang, kan kebanyakannya identik nih Pak Ustadz, identik umroh itu mahal, identik begini buat orang kaya gitu. Padahal banyak jamaah kita juga kan dari yang pembantu rumah tangga, penjual bakso, tapi mereka semua bisa berangkat umroh. Jadi tolong dijelaskan ya Pak Ustadz ya biar pada paham semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sangat berbeda ini kita bertemu kembali dalam Moza Lover untuk menjelaskan seputar ibadah umroh. Tadi Mbak Yeni tanyakan terkait dengan bagaimana membangun niat dan ikhtiar, mungkin ya ditambahkan niat dan ikhtiar dari jamaah karena umroh itu tidak semuanya orang yang mau. Jadi saya kembalikan lagi bahwasanya niat itu merupakan sebuah fondasi dari seluruh amal ibadah kita. Kalau fondasi itu kuat, maka insya Allah akan dilanjutkan seterusnya bahkan lebih mudah. Sehingga kalau nawaitunya seseorang itu kuat, Allah
mengabulkan apa yang dia cita-citakan. Luar biasa. Insya Allah, karena innama a'malu Niat. niat itu sudah hadis yang sudah populer kalangan muslimin. Insya Allah modal sedikit apapun itu terus harus dipupuk sehingga menjadi niat yang besar. Misalnya segini, kita lihat di sinetron atau film-film religi yang sudah ada, itu ada tukang bubur naik haji. Istilahnya sampai haji saja ada kalangan tukang bubur. Apalagi ibadah umroh yang nominalnya lebih kecil di bawah dari ibadah haji. Nah, karena itu kepada Muzalfar semuanya jangan kecil hati. Allah akan mendengarkan dan akan mengabulkan doa-doa kita apabila niat kita sungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan memperoleh hasilnya. Jadi tanamkan dulu niat yang besar di dalam hati. Setelah itu baru ada ikhtiar dan ada doa di sana. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk memupuk niat itu supaya terus besar, jangan sampai pasang surut, maka niat itu harus diimbangi dengan usaha sekecil apapun. Di antaranya untuk menarget ke sana, kita coba buka tabungan umrohnya. Dan dengan tabungan umroh ini, Allah akan mengaminkan seluruh niat kita untuk terus bisa menabung kontinu setiap waktu. Kalau dikategorikan usaha kita, misalnya 1 juta, tolong 10% kalau bisa masuk untuk umroh. Itu agak kecil ya, tapi ada sisihkan berapa persen pun Allah tidak akan melihat besar kecilnya, tapi ada niat untuk menyempatkan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu contoh kecil dari beberapa usaha bagaimana kita supaya niat jangan pasang surut. Kemudian didukung dengan pergaulan juga, artinya pergaulan ketika kita sudah niat umroh, maka kita coba cari ilmu seputar umroh itu seperti apa. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kita ingin umroh, tapi kita tetap saja diam diri, tidak membekali ilmu umroh untuk kita sendiri, maka kita tidak akan semangat menabung untuk umrohnya. Dan bagaimana caranya? Kita carikan 5P. Nah, 5P ini kita harus tahu apa itu. Nomor 1 adalah pastikan niat tadi sudah. Kemudian kedua, pastikan travelnya. Karena travel zaman sekarang itu naudzubillah, mereka mengaku-ngaku agen biro perjalanan umroh, tapi hanya mengatakan saja, tapi tidak memulangkan. Ini banyak kasusnya, sehingga jamaah menjadi korban. Kemudian yang ketiga, setelah pastikan travelnya, travel yang sudah berizin dan berlisensi ilegal Departemen Agama. Kemudian yang ketiga, pastikan visanya. Jangan-jangan visanya hanya seminggu atau berapa hari, atau tidak sesuai dengan program umroh yang dijanjikan. Pastikan visanya. Kemudian pastikan manasiknya. Manasik dia harus benar-benar komplit dari A sampai Z, itu harus dibahas tuntas. Alhamdulillah di Mozaik Tour and Travel ini dari A sampai Z dibahas, bahkan hal-hal lain banyak yang dikupas dalam program manasik tersebut. Yang kelima, pastikan pemakdulannya. Artinya dari Tour and Travel Moza ini insya Allah terus mendampingi jamaah sehingga jamaah itu menjadi jamaah yang diterima ibadah umrohnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu sekilas. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Yang pasti para pecinta Moza Lovers, yang penting teruskan niatnya ya Pak Ustadz. Teguhkan niatnya, jangan pernah menyerah untuk tetap menabung.